Baik, selamat pagi anak-anak. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Nah, siapa saja yang hadir nih pada pembelajaran kali ini? Naya. Naya dan Aji. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mbak Naya apa Mas Aji? Ibunya aja. Mas Aji ya, kamu? Aji yang memimpin doa. Mas Aji dipimpin doanya. Itu, nah, teman-teman. Terima kasih Mas Aji sudah memimpin doa. Anak-anak, meskipun kita saat ini masih belajar pelajaran daring, kalian harus tetap masuk pembelajaran ya, agar tidak ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru. Kalau sampai tidak mengikuti pembelajaran yang diajarkan guru, maka nanti saat pengambilan nilai kalian akan kosong. Oke? Nah, sebelum masuk pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, hari ini kita sudah memasuki pada tema 4, saat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku sehat, dan kita masuk pada pembelajaran ketiga. Peredaran darahku sehat pada pembelajaran 3. Nah, anak-anak, kita mulai saja ya. Di sini, Ibu Putri mempunyai bacaan. Ibu Putri bacakan ya. Warga masyarakat di tempat tinggal itu sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan untuk masuk ke perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dan lingkungan sehat, warga pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Setiap warga masyarakat, sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak dan tanggung jawab? Ada yang tahu? Yang pertama ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya ada hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada bacaan tentang kerja bakti. Coba Mas Aji mau membacakan. Halo Mas Aji. Yo. Dibaca ya. Dibaca di sini bekerja. Bekerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari sosial manusia? Oh ya. Dengar. Ya. Selanjutnya ada interaksi antar individu. Contohnya seorang ibu dengan anaknya. Yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Di sini contohkan ada seorang ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Dan yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok yang ditujukan oleh 2 tim sepak bola. Nah, di sini ada bacaan lagi tentang manusia hidup. Mbak Naya mau membacakan? Yang mana, Bu? Yang manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempatin oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Gimana, Bu? Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anak, di sini ada pengertian tentang interaksi. Ada yang ingin membacakan kembali? Mas Aji mau? Individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Nah, makasih Mbak Naya sudah membacakan. Sama-sama. Nah, di sini ada contoh interaksi.
Melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Di sini ada gambar apa tadi ya? Yang pertama, ada yang anak apa ya? Gak tahu. iya, antara seorang ibu dengan anaknya. Yang kedua apa ya? Di sekolah. Iya, ibu guru sedang berbicara di depan murid-muridnya. Nah, di sini merupakan interaksi ke individu dan kelompok. Guru sebagai individu dan muridnya sebagai kelompok. Nah, yang terakhir ini gambar apa? Sepak bola. Iya, sepak bola merupakan interaksi kelompok. Nah, melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, lakukan kegiatan berikut. Di sini, Ibu Putri mempunyai contoh interaksi antar individu. Yang pertama, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Yang kedua, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Mbak Naya mau? Ya boleh. Ya, saya menolong ya Mbak Naya ya. Yang ini. Ya, yang interaksi sosial. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial individu dapat mengucap semua kebutuhan hidup. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasinya dimakan berasal dari beras, berasal dari padi dan ditanam. Nasional. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Terus karakteristik antara itu wilayah dengan tadi sudah membantunya Putri membacakan. Yang selanjutnya, amatilah di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi upaya warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, di sini ada identifikasi upaya warga masyarakat. Ini boleh dibacakan ya. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mencintai bahasa persatuan bangsa yang berbahasa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Yang ketiga, mempelajari bahasa asing guna meningkatkan taraf hidup di kemudian hari. Yang keempat, mengapresiasi segala bentuk kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kelima, bersikap, bertutur, berperilaku, dan bertindak sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Yang terakhir, membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap alam, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapa yang di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Mas Aji suka membuang sampah sembarangan? Ya. Mbak Naya suka membuang sampah sembarangan? enggak. Yang selanjutnya, nah di sini warga masyarakat Indonesia harus selalu bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Nah, di sini Ibu Putri mempunyai pantun. Turun kepaya memetik kangkung, hati senang, dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Tadi itu merupakan apa ya? Ada yang tahu? Mbak Naya? Tadi yang Ibu Putri bacakan, itu apa ya? Warga masyarakat Indonesia harus Ini itu yang tadi Ibu Putri bacakan ya. Turun kepaya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Itu merupakan apa ya? Ada yang tahu? Apa ini? pantun. Nah, pinter. Nah, masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Nah, di sini Ibu Putri punya pantun lagi nih. Ada yang mau membacakan? Mbak Naya? Mas adalah setiap manusia berhak menyisakan waktu untuk berkumpul bersama
ke kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai sebuah mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, nah di sini Putri mempunyai contoh pantun. Ada yang pertama, kalau kamu lagi di pantai, jangan lupa menggelar tikar. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Nah, pantun ini mempunyai makna nih. Anak-anak, maknanya, jika kita ingin pandai, tentunya harus rajin belajar. Siapa yang di sini rajin belajar? Pasti Mas Adi ini, rajin belajar. Mana ya rajin belajar? Mbak Jessica juga rajin belajar? Iya. Iya. Yang selanjutnya, Ibu Putri masih mempunyai pantun. Ini ya hasil pengamatannya. Ada pokok pembahasan rapat. Contohnya ada pokok-pokok pembahasan rapat masalah kerja bakti. Hasil rapat. Isinya. Kalian paham? Paham. Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Kalau menurut Edo, iya sudah, karena kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab masyarakat bersama. Di lingkungan Edo, warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km. Dengan semangat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Di gambar ini tadi Nyi Putri bacakan, ini gambar tentang apa ya? Orang-orangnya sedang apa ya ini ya? Halo Mas Aji, Mbak Naya, Mbak Jessica. Ini gambar tentang apa ya orangnya ya? Gotong royong. Iya, kerja bakti dan gotong royong. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, Ibu ingin tanya kembali, apa ya pengertian tentang hak? Iya. Ini dibaca tentang pengertian hak lagi, agar lebih ingat. Hak adalah sesuatu yang Mutlak. mutlak menjadi milik seseorang dan pengenai tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sekarang Ibu ingin bertanya nih pada anak-anak, contoh kewajiban seorang siswa di sekolah adalah A. Mendapatkan pelajaran dan tugas, B. Sebenarnya A, B, apa C, atau D? A. Nah ya, satu kali lagi ya, Ibu tanya ya, suatu hal yang harus diterima atau didapatkan oleh seseorang dinamakan A. Tanggung jawab, B. Hak. Nah, terima kasih. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Dan hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak, yang sifatnya bebas, namun terbatas. Dan tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa diperintah orang lain. Nah, budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Nah, tanggung jawab budaya dan sosial adalah membiasakan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong. Yang terakhir, menjaga interaksi dan yang baik antar warga dan masyarakat, dan masih banyak lagi. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Jessica, Mbak Naya, sama Mas Aji? Tidak. Sudah paham? Tidak. Sudah paham? Oke. Nah, itu tadi kesimpulan pada pembelajaran ini ya, anak-anak. Sebelum Nyi Putri tutup, Nyi Putri ingin mengingatkan, anak-anak setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak boleh mengulang kembali materi yang telah kita pelajari tadi ya, agar anak-anak tidak lupa dengan materi yang Nyi Putri sampaikan. Nah, sebelum Nyi Putri tutup, marilah kita menyanyikan lagu tentang yang berjudul. Bentar. Ayo mikrofonnya dinyalain semua, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Nah, kita nyanyi lagu yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Ayo semuanya nyanyi. Gundul-gundul pacul gambeling. Nanti ya bareng-bareng ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gambeling.
Tunggi wakul kembelengan wakul glimpang sekane dadi salatan wakul glimpang sekane dadi salatan. Sekali lagi mau? Kundur atas Wakul glimpang sekane dadi salatan wakul glimpang sekane dadi salatan. Terima kasih anak-anak. Ya, nah, sama. pembelajaran hari ini selesai. Sudah mau mengikuti pembelajaran Ibu Putri ya. Semoga Ya, berkesehatan dan tetap selalu semangat ya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Baca protokol kesehatan ya. Nah ya, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. marilah teman-teman kita berdoa menurut masing-masing berdoa. Terima kasih ya anak-anak. Amin. Sama-sama, Bu. Selamat bertemu kembali di lain hari ya. Jangan lupa tugas dikerjakan ya. Boleh dibantu orang tuanya atau keluarganya atau kakaknya.